Fabio Quartararo tampaknya sedang berada di jalur yang tepat untuk bangkit. MotoGP Australia 2025 di Phillip Island menjadi panggung baru bagi sang juara dunia 2021 itu untuk menunjukkan bahwa El Diablo belum padam. Di tengah absennya dua raksasa lintasan, Marc Marquez dan Jorge Martin, pembalap asal Prancis itu seolah mencium aroma keberuntungan, atau dalam istilah orang Indonesia, sedang aji mumpung. Tapi kali ini, aji mumpung bukan berarti sekadar mengambil kesempatan, melainkan memanfaatkan momentum yang langka untuk menegaskan bahwa dirinya masih pantas diperhitungkan di kasta tertinggi balap motor dunia. Hari pertama di Phillip Island berjalan penuh kejutan. Angin laut yang kencang dan cuaca dingin khas Australia tak menghalangi semangat Quartararo untuk tampil garang. Sejak sesi free practice 1, Fabio sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Yamaha YZR-M1 yang selama ini sering dikritik karena kekurangan tenaga di lintasan lurus, kini tampak lebih stabil dan tajam di tikungan cepat. Quartararo menuntaskan FP1 dengan waktu 1 menit 28,520 detik, cukup untuk menempati posisi kelima, hanya tertinggal 0,239 detik dari Jack Miller yang memuncaki sesi. Sebuah hasil yang menandakan, Yamaha belum mati. Namun yang paling menarik adalah sesi praktik sore harinya. Fabio tampil lebih percaya diri, menekan limit motornya, dan berhasil memangkas waktu menjadi 1 menit 26,926 detik, cukup untuk menembus posisi keempat sekaligus memastikan tiket ke Q2. Dari wajahnya yang penuh semangat di paddock, terlihat jelas bahwa Quartararo sedang menikmati setiap lap di Phillip Island. Seolah-olah ia tahu, ini adalah momen yang tak boleh dilewatkan. Absennya Marc Marquez dan Jorge Martin jelas membuka peluang besar. Dua nama itu sejatinya merupakan kandidat utama perebut gelar di sisa musim 2025 ini. Marquez, yang tampil luar biasa sejak bergabung dengan Ducati, kini harus menepi karena cedera setelah insiden di Motegi. Sementara Jorge Martin, bintang Aprilia yang juga mengalami crash keras di sesi latihan pekan lalu, belum sepenuhnya pulih. Dua raksasa tumbang di waktu yang bersamaan, dan dunia MotoGP pun seakan memberi karpet merah bagi Quartararo untuk kembali bersinar. Quartararo sendiri mengaku sadar bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya. Namun alih-alih besar kepala, ia justru bersikap realistis dan penuh rasa hormat kepada rival-rivalnya. Ketika ada kesempatan, Anda harus siap, ucapnya. Kalimat sederhana itu mengandung makna dalam. Seorang juara sejati tahu kapan waktu untuk menyerang, dan kapan waktu untuk menghormati. Fabio tahu, kesempatan seperti ini tak datang dua kali. Dua pembalap terbaik tidak akan hadir selama 2 pekan ke depan. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin, lanjutnya. Saya tidak ingin memanfaatkan penderitaan mereka, tapi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan potensi kami yang sebenarnya. Di paddock Yamaha, suasana terlihat lebih hidup. Para kru, mekanik, dan teknisi seolah kembali mendapatkan semangat baru. Mereka tahu, jika ada tempat yang bisa menghidupkan kembali kepercayaan diri Yamaha, itu adalah Phillip Island. Sirkuit yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan teknik. Disinilah Quartararo dulu sempat berjaya, dan kini ia bertekad untuk mengulang sejarah. Phillip Island bukan sirkuit yang mudah. Tikungan-tikungan cepat seperti Stoner Corner dan Luke Heights menuntut nyali tinggi dan presisi ekstrim. Tapi Quartararo tampak menikmatinya. Gaya balapnya yang halus, agresif namun terkontrol, membuat Yamaha terlihat menyatu dengannya. Saat motor lain tampak goyah di hembusan angin pantai, Quartararo justru stabil, tanda bahwa sang El Diablo kembali menemukan ritme idealnya. Menariknya, di balik performa kuat itu, Fabio justru mengaku masih belum sepenuhnya puas. Kami masih punya pekerjaan besar untuk setup elektronik dan traksi, katanya. Tapi dibandingkan beberapa seri terakhir, motor ini terasa lebih hidup. Saya bisa menikung dengan percaya diri lagi. Kata-kata itu menegaskan satu hal, Yamaha mulai menemukan titik terang di musim yang penuh perjuangan. Sementara itu, para rivalnya tampak berhati-hati. Francesco Bagnaia dari Ducati tetap menjadi ancaman utama, tapi Pecco tahu bahwa tanpa Marquez dan Martin, fokusnya harus lebih tajam untuk menghindari kesalahan. Maverick Vinales dari Aprilia juga berpotensi menjadi batu sandungan, apalagi ia dikenal cepat di lintasan seperti Phillip Island. Tapi di antara semua nama besar itu, Fabio Quartararo kini kembali mencuri perhatian, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena kerja keras yang mulai berbuah hasil. Di media sosial, para fans Yamaha pun mulai kembali berharap. Tagar El Diablo Returns mulai trending di berbagai platform. Banyak yang menyebut ini sebagai
Kebangkitan kecil, Yamaha, sesuatu yang sudah lama mereka tunggu sejak era dominasi Quartararo pada 2021. Di tengah dominasi Ducati dan Aprilia, tim biru asal Jepang itu akhirnya punya alasan untuk tersenyum lagi. Namun tentu saja, ini baru awal. MotoGP Australia masih panjang, dan apapun bisa terjadi di lintasan yang sering berubah cuaca ini. Angin kencang bisa datang tiba-tiba, hujan bisa mengguyur di tengah balapan, dan strategi ban bisa menjadi faktor penentu. Quartararo tahu itu. Ia tidak ingin larut dalam euforia. Tapi yang pasti, ia siap untuk bertarung dengan semua yang dimilikinya. Saya tahu ini belum selesai, ujar Fabio dengan nada tenang. Tapi jika ada satu hal yang saya pelajari dari masa-masa sulit, itu adalah jangan pernah menyerah. Karena kadang, peluang terbesar justru datang ketika semua orang meragukanmu. Ucapan itu seperti kilas balik dari musim-musim sebelumnya. Quartararo pernah berada di puncak dunia, lalu jatuh, diserang kritik, dan bahkan sempat dianggap kehilangan arah karena performa Yamaha yang menurun drastis. Tapi kini, di Phillip Island 2025, ia kembali dengan semangat baru. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada pembalap yang lapar kemenangan. Dan Fabio Quartararo sedang sangat lapar. Jika ia berhasil memanfaatkan absennya Marquez dan Martin dengan hasil podium, bahkan kemenangan, bukan tidak mungkin momentum ini menjadi titik balik karirnya. MotoGP selalu punya cerita luar biasa, dari yang terpuruk menjadi pahlawan. Quartararo tampaknya siap menulis bab baru dalam kisah itu. Para penonton di Australia pun tampak antusias. Sorakan untuk Quartararo bergema di tribun, meskipun ia bukan pembalap tuan rumah. Ada sesuatu yang karismatik dari gaya balapnya, cepat, efisien, tapi tetap elegan. Setiap kali melintasi tikungan terakhir, motor Yamahanya terlihat begitu seimbang, seolah menari di atas aspal. Di akhir sesi, Quartararo menatap papan waktu, lalu tersenyum tipis. Ia tahu hasil ini baru permulaan, tapi cukup untuk menyalakan api semangat di dalam dirinya dan seluruh tim. Saya akan berjuang sampai akhir, katanya tegas. Dan bagi para penggemar Yamaha di seluruh dunia, kalimat itu seperti angin segar, tanda bahwa sang El Diablo masih punya taring. MotoGP Australia 2025 kini bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tapi juga siapa yang paling siap memanfaatkan momen. Dengan Marquez dan Martin absen, panggung terbuka lebar. Dan di tengah semua ketidakpastian itu, satu nama kini bersinar terang di Phillip Island, Fabio Quartararo, si iblis dari Prancis, yang kembali memburu kejayaan. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.